Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membaca tabel distribusi normal. Nah, di pembelajaran sebelumnya kan kalian udah mengenal apa itu distribusi normal, apa itu nilai Z. Nah, sekarang kita berlanjut ke tabel distribusi normal. Nah, tabel distribusi normal itu menyatakan luas daerah di bawah kurva normal yang menyatakan proporsi atau peluang skor-skor yang berada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu atau di antara dua nilai tertentu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu jadi nanti si tabel distribusi normal itu akan menyatakan luas atau peluang. Jadi kalau misalnya saya gambarin kurva distribusi normalnya, kan gitu ya. Jadi peluang skor-skor yang berada di atas atau di bawah. Kalau misalnya ini Z, ini nilai Z. Nah, ini nilai Z, peluang ada di atas. Kalau di atas nilai Z berarti yang ini. Kalau misalnya peluang di bawah nilai Z, berarti yang ini, di bawah. Itu sebelah kiri, kalau di atas sebelah kanan. Kalau di antara dua nilai tertentu, berarti ini. Ini misalnya ada 2Z, ini Z1, ini Z2. Kalau di antara berarti ini. Gitu. Jadi, tabel itu akan memudahkan kita melihat langsung berapa peluangnya, berapa nilai proporsinya gitu. Tujuannya ke sana. Nah, terus misal ini, untuk skor-skor yang berdistribusi normal, jadi kalau di soal distribusi normal udah jelas, udah disebutkan skor ini berdistribusi normal, jadi kita langsung pakai tabel distribusi normal gitu. Berapakah peluang skor akan berada untuk yang A di bawah Z sama 2,0? Oke, saya udah lampirkan ada dua jenis tabel. Yang pertama tabel yang ini, yang kedua tabel yang satunya lagi. Nah, apa bedanya? Bedanya itu, jadi isinya mah kalau misalnya ngitungnya bener, isinya akan sama. Cuman beda dari cara membacanya. Kalau tabel yang ini, kalau misalnya kalian lihat, ini kan yang diarsirnya dari Z ke kiri atau dari Z ke bawah. Artinya apa? Berarti nilai yang ada di tabel menggambarkan luas daerah di sebelah kiri Z gitu, di sebelah kirinya. Nah, sedangkan tabel normal yang satu lagi, itu yang diarsirnya itu di antara 0 sampai Z. Nah, berarti luas yang tertera di tabel itu luas di antara 0 sampai Z gitu. Jadi, ngebaca tabel itu tergantung petunjuk yang ada di atasnya. Nanti kalau misalnya pas kuliah kalian nemu tabel Z yang lain, ya nggak masalah, kalian tinggal lihat petunjuk di atasnya gimana. Sementara saya pakai yang dua tabel ini dulu ya. Nanti kita latihan cara ngebacanya. Nah, misal yang ini. Untuk yang A dulu ya, kita coba. Yang A, untuk skor di bawah, peluang skor di bawah Z 2,0. Kunci pertama, itu selalu gambar dulu. Biar ngerti apa yang dimaksud oleh pertanyaan gitu. Kan kalau kurva normal, si yang tengah itu nilai Z-nya 0 ya. Kalau nilai Z2 berarti dia otomatis ada di sebelah kanan. Saya sembarang aja di sini ya. Ini nilai Z2 gitu. Kalau di bawah berarti di bawah itu di sebelah kiri. Nah, berarti saya arsir nih. Ini. Nah, berarti tentukan luasnya gitu. Tentukan berapakah peluang. Jadi itu tuh bisa ngomongnya peluang, bisa ngomongnya proporsi, bisa ngomongnya luas, bisa ngomongnya di bawah, bisa ngomongnya di sebelah kiri, jadi sama gitu artinya. Nah, berapakah peluangnya? Nanti kita lihat di tabel.
2 ke kiri ya. Kalau pakai tabel yang ini, nah ini kan tabelnya 2, Z ke kiri, berarti kita bisa langsung cari. Nah, cara ngebacanya gimana? Ini kan tabel yang ada tabel negatif ya. Ini saya zoom, yang ada tabelnya negatif. Kita cari yang nilai Z-nya 2. Berarti kita masih cari yang positif. Nah, ini tabel positif. Yang 2, nah yang ini 2, ada positif. Nah, cara nyarinya, lihat ini 2,0, karena ini 2 aja, berarti 2,00. Berarti ini ya, 2,0, ini sama 0. Jadi pertemuannya di sini. Nah, berarti ini luasnya. Gitu, 2,00 gitu. Jadi luasnya itu 0,9772. Berarti luasnya itu 0,977 dari tabel pertama. Kalau misalnya, Bu, saya pengennya pakai tabel yang kedua, ya boleh. Kita lihat ya. Pakai tabel yang kedua. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau pakai tabel yang kedua, berarti kita lihat, ini kita lihat, nah ini kan dari 0 sampai Z ya. Berarti kita lihat yang 2,0. 2,0 kan ini ya. 2,0, 0, belakangnya 0. Kalau misalnya 2,01 berarti belakangnya 1. 2,01, ini mah kan 2,00, berarti ini pertemuannya. Nah, berarti luasnya 0,4772. Nah, kok beda? Nah, jangan lu kaget. Ini kan luas di antara 0 sampai Z. Gitu. Nah, berarti kan karena yang tanyain dari Z ke kiri, berarti kan kita kurang luas yang kan yang ini nih, yang 0,472. Ketika Z-nya sama dengan 2,00 gitu ya. Nah, kita kan kurang luas ini. Nah, yang kalian tahu kan yang sebelumnya kalau distribusi normal itu kan simetris. Luas totalnya 1. Jadi distribusi normal tuh luas totalnya 1, berarti luas dari 0 ke kiri itu 0,5. Nah, berarti kalian tinggal jumlahin aja 0,4772 ditambah 0,5. Berarti luasnya menjadi 0,4772 ditambah 0,5. Gitu kan. Berarti jadi 0,972. Sama gitu. Jadi mau pakai tabel yang manapun hasilnya sama. Gitu. Ngerti nggak? Gitu ya. Nah, nanti yang poin B sama C ini kan di sebelah kiri sama di bawah Z negatif 0,85. Coba sendiri ya. Kumpulin sebagai tugas. Kalau yang B sama C, oke.